Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku Edward Bagas. Dan di video kali ini aku bakal bikin video tutorial tentang ruler dan guide. Kalian pernah nggak sih bikin objek tapi kalian kesusahan untuk tengahin gitu loh. Nah, nggak tahu batas tengahnya, misal bikin gini terus harus ngepasin manual gini ya, ini kan sangat merepotkan lah. Ya, oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi nggak perlu pakai ini ya, ini kita hapus saja. Nah, langkah pertama yaitu kita harus keluarin dulu rulernya ya, untuk guide guide artboardnya untuk tengah-tengah gitu misalnya ya. Pencet aja Ctrl R ya, Ctrl R. Nah, ini udah keluar guide-nya. Nah, di sini pun kalian bisa rubah. Nah, ini kan masih poin ya. Nah, ini kalau kalian klik kanan, nah ini nanti menu kayak keluar menu kayak gini. Nah, ini kalian bisa ubah ke satuannya apa sesuka kalian ya. Aku biasanya pakainya sentimeter. Nah, terus kalau kalian ke pojok sini, ini kan nolnya di pojok ya. Kalau misalnya mau ditengahin ya, nah ini tinggal ditarik aja. Nah, di tengah-tengahnya nol. Red. Nah, terus kalau udah, ini kalian tinggal tarik aja. Ya, kalian klik aja dimanapun ya. Mau di pinggir, mau di tengah, terserah ya. Nah, ini kalian tarik gini. Nah, keluarkan guide-nya. Nah, kalau misalnya guide kalian malah nggak muncul sama sekali, kalian bisa pencet aja di keyboard ya. Ctrl titik koma ya. Ctrl titik koma di keyboard kalian yang sebelahnya L itu ya. Nah, nanti harusnya udah muncul. Terus, kalau misalnya kalian mau unlock rulernya ini ya, kalian pencet Ctrl Alt titik koma. Nah, ini udah ke unlock ya. Nah, ini udah ke unlock. Terus cara ngepasin tengahnya gimana? Nah, ini kalian select dulu ya. Nah, nanti jadi biru gini. Terus kalian ke atas ini ya, klik di kotak ini. Nah, pastiin ininya align to artboard ya. Nah, terus kalau udah klik di ini yang horizontal align ini ya, enter. Nah, ini udah otomatis di tengah. Dan kalau yang horizontal tinggal kalian tarik aja dari atas ya, yang sini ya. Nah, terus tinggal dipasin lagi, di select, di align lagi pakai ini line tool ya. Nah, ini udah jadi ya rulernya kayak gini. Nah, ini kan enak banget kalau misalnya mau untuk guide gitu ya, bikin objek apa gitu, biar tahu proporsi tengahnya seberapa ya. Karena ini cukup penting banget untuk membangun komposisi ya, biar balance gitu. Kalau kalian kurang paham ya, mungkin aku bakal jelasin di video selanjutnya ya. Pokoknya kalau gampangnya gini deh, kalau untuk di fotografi ataupun di HP kalau mau foto ya, pasti kan ada gridnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, itu untuk biar tahu ini udah lurus apa belum objek kalian ya, udah seimbang apa belum kiri kanannya ya. Gampangnya gitu. Oke, terus kalau misalnya mau rubah warnanya, misalnya kalian nggak suka ya sama warna ini. Nah, ini kalian bisa ke preference ya, ke pencet aja Ctrl K ya. Kalau udah ke guides and grid ya, guides and grid, nah nanti muncul kayak gini. Terus, nah ini di colornya ini kalian bisa rubah aja ya. Atau kalian kalau nggak suka dari warna yang disediain, bisa custom sendiri ya, sesuka kalian ya. Mau ungu gini juga bisa. Nah, tapi biasanya aku nggak pernah aneh-aneh, karena di ilustrasi sendiri kan gambarnya udah macam-macam warnanya, jadi harus pakai warna yang jelas. Biasanya hijau atau merah gini juga bisa, yang nyetar-nyetar lah pokoknya ya. Jadi sesuka kalian aja. Kalau misalnya lebih nyaman hitam juga nggak masalah, bikin aja hitam. Nah, terus bisa di custom jadi dot juga. Nah, kita langsung oke aja. Nah, ini jadi titik-titik gini ya, kecil banget gini. Nah, kalau mau balikin jadi line ya tinggal dibalikin aja. Nah, nih guide-nya jadi hitam ya. Ya, sebenarnya agak kurang kelihatan kalau aku pribadi ya. Nah, ini kan untuk guide ya. Guide kan untuk memandu, cuman untuk panduan aja ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi gambar ya, misalnya ada objek gini ya. Ya. Terus kalian mau select gini.
Nah, ini kan guide-nya ke-select juga. Nanti kalau geser, ini pasti geser juga. Nah, ya kan? Nah, terus solusinya ya tinggal kita lock aja ya. Kita pencet lagi Ctrl Alt titik koma ya. Nah, ini udah lock, nggak bisa digeser-geser lagi. Terus kalau misalnya butuh guide-nya lebih banyak ya, misalnya kan ada yang butuh yang di sini juga ya, sini sama sini ya, biar jadi kotak gitu. Nah, kalau aku biasanya ya ngakalinnya itu aku bikin dulu kotak di pojokan sini ya, sambil pencet shift ya, mau seberapa ininya jaraknya ya. Jadi biar ada frame-nya gitu loh, ya kan. Nah, kalau udah ini kalian tinggal tarik aja gini. Nah, terus yang sini kan udah, terus aku geser ke kanan, pojok kanan. Ini yang sini. Terus sekarang kita ke bawahin ya, ini yang sini. Nah ini jadi kan ada yang nyamannya gini juga kan untuk bikin grid untuk proporsi gitu ya. Terus kalau misalnya mau yang lebih advance lagi ada, santai bro. Jadi ini kita hapus dulu ya. Nah ini kita hapus dulu. Nah step pertama yang kalian harus lakuin itu bikin kotak dulu ya. Kotak full gini segini. Satu artboard ya. Terus kalau udah, kalian select kotaknya, terus ke menu object, paste, terus habis itu split into grid. Nah, ini dia. Kalian sambil lihat di sini ya, menunya ini. Kalian jangan lupa di preview ininya. Nah, terus kalian mau yang mana, yang kolom atau yang rows ya? Kalian coba-coba aja. Nah, ini sebenarnya ini lebih kepake untuk graphic design ya. Jadi untuk carousel gitu misalnya. Nah, gini. Nah, misalnya gini, untuk bikin desain kecil-kecil gitu. Bisa. Terus kalau udah tinggal klik aja OK ya. Nah, ini udah jadi, tapi ini masih sebagai objek ya, belum grid, belum jadi guide ya. Caranya biar jadi guide, kalian select dulu semuanya atau Ctrl A aja biar ke select semua gampang. Terus pencet Ctrl 5 ya. Nah, kalau udah ini langsung jadi guide teman-teman ya. Nah, udah jadi guide ya. Ya seperti biasa ini masih ke lock ya. Jadi kalian harus selalu cek. Kalian coba aja di select gini, ke select apa enggak, atau terus kalau enggak dicoba gerak-gerakin gini, bisa gerak apa enggak ya. Kalau bisa berarti belum ke lock ya. Kalau misalnya mau diedit juga tinggal di unlock aja ya. Ctrl Alt titik koma. Nah, ini ya. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu aja. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Siapa tahu ada teman kalian yang mau belajar juga tentang tutorial Adobe Illustrator ataupun tutorial ilustrasi vektor ya. Karena aku bahasannya seputar itu ya di channel ini ya. Oke, aku Edward undur pamit. See you guys in the next video. Bye-bye.